بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Awalnya itu si penggembala ini, Antonius, ngelihat anjing ini sakit, kelaparan. Awal bertemu dengan si anjing ini lagi sakit, kayak mau mati, gak kuat, kelaparan, kehausan. Dikasih sedikit bekal dari bekalnya dia, dikasih makan dan dikasih air, dan kemudian hidup bersama dia terus. Dan yang menjaga gembala-gembalanya dengan setia, si Kitmir ini. Sampai ketika si Antonius ini mau ikut bersama 6 orang yang beriman ini, mau masuk ke gua, mau meninggalkan dunianya dan segala kambingnya. Dia lepaskan itu dunianya sebegitu saja dan meraih, ingin hidup bersama mereka, mau menerima keberkahan mereka, kayak 6 orang ini. Si anjing ikut, disambitin, diusir, tetap gak mau turun. Akhirnya apa kata riwayat? Ada riwayat bahkan bilang sampai dia itu kayak ngangkat tangannya gini, kayak doa. Si Kitmir kemudian mengatakan, lima tarjumunani, kenapa anda mau merajam saya, kenapa nyambitin saya dengan goa? Saya tidak akan mengganggu kalian, saya bukan orang yang kafir terhadap Allah, bukan kafir, saya tidak kafir terhadap Allah, Tuhan kalian yang Maha Esa. Jadi imma, kata riwayatnya, antakallah, jadi Allah membuat dia berbicara baik dengan bayan ataupun mungkin dengan suara yang mana Ashabul Kahfinya ini mendengar dan memahami. Ingat, ini makamnya aulia ke-6-6-nya ini, derajatnya tinggi, yang tentu ada yang paling arif. Jadi begitu mendengar si anjing, sampai bahkan ada yang sampai ngeposisi seakan seperti sosok yang berdoa, kaget mereka langsung. Allah, terus kata dia, jangan kau ngira anjing kita lebih mengenal Tuhan kita daripada anjing ini. Biarkanlah, kata yang arif, karena dia dengar, ya anjing, saya tidak kafir kepada Allah, saya beriman seperti kalian, tetap mau ikut jadi dia. Makanya dia ikut. Saya ingat ada puisi syairnya Syekh Zamakhsyari. Katanya Syekh Zamakhsyari dalam puisinya, ya, ketika banyaknya perbedaan mazhab di era dia, di masa dia itu, kathura syakku wal khilafu wa kullun yadda'i ala tariqis sawi. Betapa banyaknya perbedaan dan khilaf, dan semua menganggap bahwasannya pemikiran mereka lah yang paling benar. Fa'tisami bila ilaha illa huwa, saya dengan segala benar aku hanya mau berpegang teguh kepada la ilaha illa huwa. Fa'tisami bila ilaha illa huwa wa bihubbi li ahmada wa alihi, maka aku mau berpegang teguh kepada tiada Tuhan selainnya dan kepada kecintaan kepada Muhammad, kepada Ahmad dan keluarganya. Fa'tisami bila ilaha illa huwa wa bihubbi li ahmada wa alihi. Terus di bait ketiganya, faza kalbun bihubbi ahlil kahfi fa kaifa ashqa bihubbi ali baitin nabi. Kalau seekor anjing aja bisa menang dan selamat karena kecintaannya terhadap Ashabul Kahfi, maka bagaimana aku bisa celaka dengan mencintai Muhammad dan ahlul baitnya? Dalam puisi Syekh Zamakhsyari rahmatullahi alaihi. Alhasil dikisahkan baru-baru ini juga lagi nyebar di dunia Arab, sampai masuk banyak artikel bahwasannya seorang ilmuwan yang katanya dari Eropa, dari Jerman, dikasih sama orang ketika dia hendak naik pesawat, dikasih Al-Quran. Dia taruh aja, dia pikir nanti dia mau ini. Tapi gak tahu karena perjalanan jauh dalam pesawat, dia coba mau baca-baca. Pas dia baca-baca,
kok subhanallah masuknya ke surat Al-Kahfi. Jadi dia baca dengan terjemahan kan, dia baca sampai di ayat 18 ini dia terpaku, terheran dia di ayat 18 itu yang wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud, ya, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Dia bingung, ini gimana seorang nabi yang di masa itu menceritakan ini. Dia tahu ini ilmu kedokteran, tahu itu harus dibulak-balikan, pasti sudah jelas, sehingga makul tidak busuk kulit mereka, tidak hancur daging mereka. Tapi dia buat terpaku sampai yang di ayat wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid. Anjing mereka itu posisinya gimana? Udah ini biar gak salah. Sedang anjing mereka membentangkan kedua tangannya di depan gua itu di Al-Wasid, itu entrance, di dalam entrance gua, dalam akses setelah masuk gua. Jadi disebut posenya sama Allah. Dia bingung aja. Ini 3 abad yang manusia dibulak-balikan sama Allah. Kenapa yang anjingnya tidak? Kok anjingnya tidak? Posisinya sama selama 3 abad itu. Basitun diraihi bil wasid. Kemudian terinspirasi, dia mau micu, mau tahu kebenaran apakah ini ayat suci atau bukan, apakah kitab suci atau bukan. Akhirnya dia melakukan penelitian dan ternyata ditemukan hasil penelitian bahwasannya anjing dan langka, tidak semua binatang, khusus anjing, posisinya sampai kapanpun itu tidak akan membusuk. Kalau dia tidur atau nempel dalam satu posisi tidak akan berubah, karena dalam fisiknya, dalam tubuhnya itu dia bisa mengeluarkan satu zat yang mana membuat dia itu melindungi dia dari perubahan kulit. Dan itu baru ditemukan, terpicu dari ayat tersebut, sampai akhirnya menyatakan keislamannya. Jadi itulah kisah Ashabul Kahfi dan anjing. Ya, Allah ibarik fikum. Nanti kisah dalam Ashabul Kahfi ini ada 4 kisah. Ashabul Kahfi yang pertama, kemudian kisah yang punya 2 kebun dan temannya, kemudian kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Khidir dan Nabi Musa. Yang keempat adalah kisah Dzulqarnain dan perjalanannya. Itu ada rahasia yang luar biasa, ada misteri yang luar biasa, dan pasti ada hal yang ngeling semua itu bersambung. Khususnya juga ada hubungannya pasti dengan akhir zaman, zaman-zaman yang akan kita hadapi. Makanya penting untuk juga mengambil hikmahnya. Saya udah bahas itu mengenai 4 fitnah dalam 4 cerita Al-Kahfi ini di kajian misteri yang pertama, yang kedua bisa dilihat nanti. Subhanallah. Oleh karenanya yang membaca 10 ayat pertama dalam riwayat terlindungi dari fitnah Dajjal. Kan antum sudah tahu, untuk ayat terakhirnya juga biasa orang bisa untuk mudah bangun dari tidur, untuk keterjagaan. Banyak sekali riwayat dan hadis mengenai fawaid dan juga fadail